Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah ingkang minulya, alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya saat menika tasih diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehingga kita saged ngelampahi ibadah, kita saged ngelampahi salat subuh kanthi berjamaah, banjur kita lajengaken kalih mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Salat salam mugi-mugi tetap tercurahkan dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, lan tiang-tiang ingkang selalu menegakkan dinul Islam sampai hari akhir. Injing menika kita bahas tentang salat qobliyah subuh atau disebut dengan 2 rakaat fajar. Keranten salat menika niki berbeda dengan salat rawatib yang lain. Kathah tiang-tiang ingkang ngelampahi salat menika niki tidak berdasarkan hadis-hadis saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih niki menjelang bulan Ramadan, sehingga tiang kadang-kadang ngakeh no ibadah tanpa mengetahui ilmunya, sehingga niat ibadah kepingin angsal pahala kata, ternyata mboten angsal pahala saking Allah Subhanahu wa taala keranten menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, salat qobliyah subuh niki disebut atau mempunyai beberapa nama. Kadang-kadang disebut 2 rakaat fajar, sebagaimana di hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Imam Muslim, rakaatal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi 2 rakaat niki disandarkan kepada fajar, fajar sodik, fajar yang menyebabkan sholat subuh. Kemudian disebut juga dengan 2 rakaat qobliyah fajar. Disebut 2 rakaat sebelum fajar. Fajar ten mriki maknane salat subuh. Jadi kalau fajar yang pertama niku wau fajar terbit, fajar sodik, tapi disebut 2 rakaat qobliyah fajar, iku maksudnya 2 rakaat sebelum salat subuh atau salat fajar. Jadi kadang-kadang subuh itu disebut fajar. Sebagaimana di hadis bahwasanya Rasulullah itu sholat 12 rakaat sehari semalam, diantaranya adalah 2 rakaat qoblal fajri. Kemudian juga disebut ba'diyah fajar. Jadi niku wau qobliyah fajar, iki ba'diyah fajar. Disebut ba'diyah fajar iku fajar ten mriki maknane yaiku waktu sholat subuh. Di mana sholat qobliyah subuh niki niku muncul ketika fajar sodik niki ada. La tusallu ba'dal fajri illa sajdatain. Janganlah kalian sholat sesudah fajar, ba'diyah fajar, kecuali hanya 2 rakaat. Niki maksudnya ketika azan
itu jangan sholat kecuali hanya 2 rakaat. Dan juga disebut qobliyah subuh. Di hadis disebutkan ada 2 rakaat yang sangat diperhatikan Rasulullah, yaitu rakaataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ini beberapa nama. Kemudian keutamaan sholat qobliyah subuh niki, yang pertama rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu maksudnya pahala yang ada di dalam 2 rakaat sebelum melakukan sholat subuh itu lebih baik nanti ketika di hari kiamat pahala itu diberikan oleh Allah, itu lebih baik daripada kenikmatan dunia dan seisinya. Kita merasa senang, gak ada mobil, gak ada sepeda motor, gak ada griya, gak ada pesawat, gak ada tanah. Tetapi itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan pahala 2 rakaat fajar. Ada yang mengatakan 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu maknanya bahwa pahala sholat 2 rakaat fajar lebih baik daripada panjenengan gak ada harta sedunia ini kemudian diinfakkan. Itu tidak bisa menandingi pahala 2 rakaat fajar. Kemudian yang kedua, keutamaan yang kedua, kata Rasulullah, lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. 2 rakaat fajar itu lebih aku sukai daripada dunia semuanya. Ini sholat yang sangat dicintai Rasulullah, melebihi mencintai dunia seisinya. Kemudian yang ketiga disebutkan bahwa kata Rasulullah bahwa siapa yang sholat 12 rakaat sehari semalam maka akan dibangunkan 1 rumah di surga. 12 rakaat itu diantaranya warakaataini qabla sholatil fajr, yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kemudian yang keempat, diriwayatkan Bukhari Muslim, lam yakun ala say'in minan nawafili asadda mu'ahadatan minhu ala rakaataini qabla subhi. Tidak ada sholat sunnah yang lebih diperhatikan Rasulullah melebihi sholat 2 rakaat fajar atau qobliyah subuh. Maka sholat sunnah-sunnah yang lain ketika Rasulullah melakukan perjalanan safar, niku mboten dilampahi Rasulullah. Jadi Rasulullah mboten ngelampahi qobliyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Tetapi ketika safar bepergian, Rasulullah melakukan sholat sunnah qobliyah subuh dan witir. Jadi 2 sholat sunnah ini dilakukan Rasulullah, baik Rasulullah bepergian atau Rasulullah di dalam rumah. Kemudian yang keempat, yang kelima, bahwasanya sholat ini, ya, sholat qobliyah subuh ini sampai-sampai tertidur pun niku dilampahi oleh Rasulullah. Dalam arti suatu saat Rasulullah bepergian, kemudian piyambake niki tertidur bersama sahabat sampai matahari terbit, baru bangun. Kemudian setelah itu Rasulullah menyuruh Bilal untuk azan, kemudian Bilal azan subuh ketika matahari sudah terbit. Rasulullah sholat qobliyah subuh, setelah itu sholat subuh. Jamaah ingkang minulya, yang ketiga niku waktu sholat qobliyah subuh. Jadi waktunya dimulai ketika azan subuh, karena azan subuh itu menandakan masuk waktu subuh atau fajar sodik. Jadi fajar ada 2, fajar kadzib, fajar sodik. Fajar kadzib niki dereng angsal sholat subuh, tapi angsal sahur. Tapi fajar sodik mboten angsal sahur, tapi angsal sholat subuh. Sampai
nalika kula lan panjenengan sedaya niku supe boten salat qobliyah subuh, maka diperintahkan salat subuh, salat qobliyah subuh nalika ingat. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam piyambake nate tertidur saking 2 rakaat fajar, jadi bangun-bangun ternyata komat, piyambake kemudian sholat subuh, setelah itu piyambake ngelampai atau mengqadha qobliyah subuh itu sesudah matahari terbit. Jamaah ingkang minulya, nate di hadis riwayat Ibnu Majah, Imam Ahmad dianggap sahih oleh Albani, wonten tiyang salat kados panjenengan niki salat subuh berjamaah, setelah salat subuh piyambake salat malih 2 rakaat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur tiyang menika, as-sholata subahi marrotain. Apakah engkau melakukan sholat subuh 2 kali? Maka dijawab oleh tiyang menika, ya Rasulullah, sesungguhnya aku dereng ngelampai sholat qobliyah subuh. Kemudian saat niki kula sholat qobliyah subuh. Banjur Rasulullah diam. Niku menunjukkan panjenengan menawi dereng qobliyah subuh, dugi masjid ternyata sampun qomat, nggih salat subuh. Mantun niku angsal salat qadha qobliyah subuh. Jadi ada 2 pilihan, langsung atau mangke nunggu matahari terbit. Tapi supados mboten dadosaken fitnah, mantun salat subuh panjenengan mboten mengqadha riyin. Keranten dikuatirkan kanggo tiyang sing mboten ngerti, panjenengan salat ba'diyah subuh. Jadi supados mboten terjadi fitnah, mantun salat subuh panjenengan mboten mengqadha salat subuh, tapi mangke misale dugi griya panjenengan mengqadha, atau mangke mantun matahari terbit panjenengan mengqadha salat qobliyah subuh. Kemudian jumlah rakaat. Nah niki ingkang sering terjadi tiang-tiang. Jadi sampai kadang-kadang kita heran. Qobliyah zuhur di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku mengatakan bahwasanya siapa yang sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, maka tiang menika akan dibangunkan satu griya di surga, atau Allah akan mengharamkan tiang tersebut atas neraka. Jadi man khafadha ala arba'i raka'atin qabla zuhri wa arba'in ba'daha, siapa yang menjaga sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, Allah mengharamkan neraka atas orang tersebut. Jadi syariat qobliyah zuhur 4 rakaat niku dianjurkan, disyariatkan, niki jarang, walaupun 2 rakaat nggih mboten napa-napa. Tetapi sebaliknya qobliyah subuh iku hanya disyariatkan 2 rakaat, tiang menika sangat bersemangat untuk ngelampai lebih dari 2 rakaat atau 4 rakaat. Niki salah satu tipu daya setan. Jamaah ingkang mulya, wonten hadis qauliyah, hadis fi'liyah. Jadi hadis fi'liyah Rasulullah, hadis yang berisi perbuatan Rasulullah, itu Rasulullah, ya, di hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan ahli hadis yang lain, saking istri Rasulullah Hafsah, kata Hafsah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala al-fajru la yusolli illa rakaatain. Rasulullah iku nalika terbit fajar, maksudnya azan subuh, niku Rasulullah boten salat kecuali hanya 2 rakaat. Jadi praktek Rasulullah nalika azan subuh sampai qomat, niku Rasulullah hanya salat 2 rakaat. Padahal Rasulullah contoh manusia terbaik. Kemudian saking Aisyah juga meriwayatkan, hadis niki diriwayatkan Bukhari,
idza sakatal muadzin bil ula min sholatil fajr, nalika muadzin iku diam, muadzin diam maksudnya selesai salat, selesai azan, muadzin diam niku maknane muadzin selesai azan niku Rasulullah salat 2 rakaat summat toja'a ala sikihil aiman, sak sampune salat 2 rakaat timbang nunggu qomat terselami, Rasulullah berbaring ke sebelah kanan. Jadi Rasulullah hanya ngelampahi 2 rakaat. Kemudian hadis qauliyah. Hadis qauliyah niki wonten 2. Qauliyah niku hadis yang isinya sabda Rasulullah, ucapan Rasulullah. Niki wonten kalih, pertama meniadakan salat qobliyah subuh lebih dari 2 rakaat, yang kedua melarang lebih dari 2 rakaat. Jadi ada dua qauliyah Rasulullah. Di hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, dianggap sahih oleh Albani, Rasulullah dawuh iki saking Abdullah bin Umar, liyuballigh sahidukum ghaibakum, hendaklah yang hadir di antara kalian saat ini itu menyampaikan kepada yang tidak hadir, la tusallu ba'dal fajri illa sajdatain, janganlah kalian sholat sesudah fajar, maksudnya sesudah terbit fajar nalika azan itu kecuali hanya 2 rakaat. Niki qauliyah yang bersifat larangan. Jangan kalian sholat ketika azan subuh kecuali hanya 2 rakaat. Kemudian di hadis diriwayatkan Tirmidzi, Imam Ahmad, dianggap sahih oleh Al-Arnaud juga oleh Albani, Rasulullah dawuh, la sholata ba'dal fajri illa sajdatain. Tidak ada sholat sesudah azan subuh kecuali hanya 2 rakaat. Kados-kados menika napa toh dereng cukup kanggone kula lan panjenengan sedaya untuk mentaati Rasulullah, untuk mengikuti Rasulullah, bahwa ketika kula lan panjenengan sedaya masuk masjid pas azan subuh tidak ada sholat kecuali hanya 2 rakaat. Apakah kita lebih tahu daripada Rasulullah? Kita tingali hadis menika, la sholata ba'dal fajri illa sajdatain. Di sini ada la linafil jinsi. La ini fungsinya untuk meniadakan. Dan meniadakan ini, meniadakan sangat kuat. Tidak ada sholat. Jadi la ini berbeda dengan la meniadakan biasa. Ini la setara dengan inna. Jadi inna itu untuk menguatkan. La ini juga untuk menguatkan. Hanya inna untuk menguatkan dalam bentuk menetapkan. Tetapi la menguatkan dalam bentuk meniadakan. Di samping menggunakan la linafil jinsi, ini juga menggunakan ilah. Jadi kata-kata ilah, la sholata ba'dal fajri illa sajdatain, tidak ada sholat sesudah fajar kecuali hanya 2 rakaat. Ini lebih kuat daripada hanya Nabi sholat 2 rakaat ketika fajar, itu masih kurang kuat. Ini la sholata ba'dal fajri illa sajdatain. Tidak ada sholat ketika terbit fajar kecuali hanya 2 rakaat. Apakah Rasulullah mboten ngerti sholat tahiyatul masjid ketika masuk masjid di waktu azan subuh? Apakah Rasulullah mboten ngerti adanya sholat wudhu? Apakah Rasulullah mboten ngerti adanya sholat di antara 2 azan ada 2 sholat? Rasulullah adalah yang diberikan syariat oleh Allah untuk menyampaikan kepada kita. Rasulullah lebih tahu daripada kita. Maka kita ittiba mengikuti Rasulullah bahwa tidak ada sholat sesudah fajar kecuali hanya 2 rakaat.
Kula kinten cekap mugi-mugi wonten guna lan manfaat kanggone kula lan panjenengan sedaya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.